Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, ini adalah video tutorial awal ya terkait dengan navigasi Blender, teman-teman ya. Nah, tentunya sebelum teman-teman nanti membuat modeling 3D, yang perlu teman-teman kuasai adalah terkait dengan navigasinya. Dan terkait dengan navigasi Blender, ada 3 hal yang wajib untuk teman-teman kuasai, 3 hal yang wajib untuk teman-teman itu tidak asing lagi dan kuasai dalam proses pembuatan modeling 3D ya. Nah, 3 hal itu yang pertama adalah terkait dengan zoom in, zoom out. Nah, seperti ini teman-teman ya. Zoom in itu adalah memperbesar objek, zoom out itu adalah memperkecil objek dari segi tampilan laptop ataupun PC teman-teman. Kemudian yang kedua adalah bagaimana melakukan preview pada objek ya. Contohnya adalah seperti ini teman-teman ya. Nah, ya. Jadi preview itu kita menggeser gitu, seperti kita menggesernya ke kanan, kiri begini ya. Nah, atau kalau ke bawah maka kita kan tidak bisa melihat bawahnya langsung, jadi hanya menggeser saja atau melakukan preview. Kemudian yang ketiga adalah melakukan rotasi. Nah, melakukan rotasi itu seperti ini, jadi kita bisa melihat kanan, kiri, atas, bawah ya dari objek yang kita buat seperti itu ya. Oke, teman-teman sekalian. Nah, ini adalah 3 hal penting yang harus teman-teman kuasai. Namun sebelum Bapak menyampaikan bagaimana cara melakukan 3 hal tersebut, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah menyajikan atau memastikan tampilan Blender-nya itu sesuai dan nyaman untuk digunakan. Nah, tentunya untuk tampilan Blender itu kita kadang-kadang sudah melakukan editing ya. Jadi contoh menggeser seperti ini ya karena kita ingin membuat tampilan yang di kanan itu menjadi lebih besar, atau mungkin kita sudah melakukan editing ataupun perubahan lain dari segi interface atau tampilan antarmuka pada software Blender ini sendiri. Nah, caranya agar tampilannya kembali seperti settingan pabrik begitu ya. Tampilannya kembali seperti settingan awal ketika teman-teman pertama kali menginstal Blender itu ya. Itu caranya adalah seperti ini. Teman-teman klik file ya, kemudian teman-teman klik default, kemudian pilih load factory setting. Jadi ini maksudnya adalah kembali pada settingan pabrik atau settingan awal ketika pertama kali teman-teman menginstal software ini ya. Klik saja, kemudian klik lagi. Oke, ini maka akan kembali lagi tampilannya seperti tadi ya, awal ketika pertama kali teman-teman menginstal software ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah supaya ini disimpan, teman-teman, tampilan ini disimpan, itu klik file, kemudian default, kemudian pilih save startup file. Nah, maka tampilan teman-teman tadi itu settingannya akan di-save. Jadi kalau misalkan ini ada perubahan ya, teman-teman, contoh misalkan digeser seperti ini. Nah, ini cara mengembalikannya lagi adalah file, new, general. Nah, maka akan kembali lagi seperti tadi ya. Digeser ya, file, new, general. Nah, maka akan kembali seperti tadi. Seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian yang kedua terkait dengan hal yang harus teman-teman siapkan setelah tadi teman-teman melakukan editing ataupun persiapan penyesuaian terkait dengan interface ataupun tampilan Blendernya. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman mengatur terkait dengan tampilan teksnya. Nah, ini kan mungkin terlalu kecil ya. Tulisan di sini relation, collection, intensing ini kan terlalu kecil mungkin untuk teman-teman dan kurang nyaman begitu ya istilahnya. Ketika nanti kita akan membuat modeling 3D sederhananya. Untuk tugas 1 ya, teman-teman ya. Nah, tugas 1, tugas 2, tugas besar nanti setelah UTS. Atau mungkin nanti ketika teman-teman berkarya di luar mata kuliah ini. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah caranya teman-teman klik edit ya. Ini untuk menyesuaikan teksnya yang terlalu kecil, teman-teman ya. Klik edit, kemudian teman-teman klik preference ya. Nah, ini resolution scale-nya masih 1, kita atur menjadi lebih besar ya. Kalau Bapak biasanya 1,25 teman-teman, supaya lebih nyaman juga, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar gitu ya. Nah, apabila sudah dirasa pas, ya kita lihat di sini tulisan-tulisannya, teksnya menjadi lebih besar, dan ini juga sebetulnya menjadi lebih nyaman juga untuk kemudian nanti kita melakukan proses tahapan modelingnya begitu. Juga mungkin untuk Bapak tulisannya ketika membuat video ini teman-teman bisa lebih terbaca tulisannya begitu ya. Nah, apabila sudah dirasa cukup, untuk ini
untuk scale-nya teman-teman ini menyesuaikan ya. Jadi kalau teman-teman nyamannya dengan 1,5 ya tinggal ditambah saja gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ternyata nyamannya dengan yang lebih kecil ya itu silahkan sesuaikan dengan selera dan kenyamanan teman-teman sendiri. Oke. Nah, kalau Bapak 1,25. Setelah ini sudah dirasa cukup, teman-teman klik Save Preferences ya. Oke. Nah, apabila sudah klik Save Preferences, maka langsung untuk di close saja. Dan jangan lupa untuk melakukan di tampilannya ini di save ya, pengesavean atau penyimpanan tampilan. Dengan cara klik file, ya tadi seperti yang sudah disampaikan, klik default, kemudian save startup file. Nah, maka ini tampilannya akan di save teman-teman ya, sebagai tampilan settingan kita begitu. Sehingga kalau misalkan kita melakukan perubahan seperti ini, pergeseran, kemudian kita klik file, new, general, nah maka akan kembali seperti tadi. Dan tulisannya sudah besar-besar gitu ya, supaya lebih nyaman juga teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah Bapak ingin memberikan tips ataupun trik ya, cara untuk melakukan zoom in zoom out ya. Nah, ini pada objek teman-teman sekalian. Ini cara untuk melakukan zoom in zoom out adalah teman-teman wajib menggunakan mouse ya, supaya lebih nyaman. Tapi kalaupun tidak menggunakan mouse, nanti Bapak akan berikan infonya bagaimana caranya untuk melakukan zoom in zoom out. Nah, kalau teman-teman sudah menggunakan mouse ya, sekali lagi kalau teman-teman sudah menggunakan mouse, ini tinggal di scroll saja, scroll yang ada di tengah itu ya. Nah, maka ini akan zoom in ya. Zoom in ya. Apabila di scroll ke belakang maka akan zoom out. Kemudian untuk melakukan preview ya, atau menggeser teman-teman ya. Caranya adalah teman-teman tekan shift di keyboard ya, tekan shift, tombol shift di keyboard. Nah, setelah ditekan tombol shift-nya, teman-teman tekan scroll yang ada di tengah mouse ya. Tekan tombol scroll yang ada di tengah mouse. Nah, jangan dilepas. Nah, digeser ya. Di-drag begini digeser, maka akan terjadi pergeseran ya. Kemudian untuk melakukan rotasi. Kalau untuk melakukan rotasi, maka tombol shift-nya dilepas, cukup menekan tombol scroll yang ada di tengah mouse itu. Nah, ya. Seperti ini. Kita bisa lihat bagian bawahnya, bagian atasnya, kanan, ya, kiri, depan, belakang, seperti itu. Oke. Ya, seperti ini silakan teman-teman sekalian untuk bisa dipraktekkan ya. Kemudian apabila teman-teman sekalian ingin melakukan 3 hal tadi ya, tetapi teman-teman tidak ada mouse. Nah, kalau tidak ada mouse silakan teman-teman bisa klik yang ada di sini teman-teman. Nah, ini kalau misalkan tekan Z ya, maka dia akan rotasi ya teman-teman ya. Gitu ya, akan melakukan rotasi. Kalau tekan Y, nah maka sumbu Y-nya yang akan terrotasi. Jadi sumbu Y itu yang garisnya hijau ini. Jadi garisnya hijau, ya ini adalah sumbu Y. Nah, ya. Garis merah itu adalah X. Oke, teman-teman gitu ya. Supaya mempermudah juga. Set set set. Nah, gitu ya. Oke, kemudian untuk melakukan zoom in zoom out, teman-teman bisa mengklik di sini icon zoom in zoom out ya. Nah, diklik saja. Nah, gitu ya. Diklik tapi dengan cara ditekan, teman-teman ya. Jadi jangan dilepas lagi gitu. Nah, ini melakukan zoom in zoom out. Ini tanpa mouse ya. Kalau teman-teman hanya menggunakan trackpad gitu ya, trackpad yang ada di laptop ya. Kemudian kalau apabila untuk menggeser, klik ini icon tangan di sini. Nah, ini jadi menggeser gini ya. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin teman-teman sekalian. Ini adalah tips seputar navigasi pada Blender. 3 hal tadi teman-teman wajib untuk kuasai sebelum nanti teman-teman sekalian melakukan perancangan modeling 3D-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.